Dengan arus informasi yang sangat cepat ini, informasi hoax di bidang kesehatan, terutama pandemik saat ini itu lumayan besar menyimpangnya. Karena jadi ada dua kubu kan sekarang, bahwa percaya ada COVID dan percaya COVID itu tidak ada. Halo, ketemu lagi di Sore Senja Podcast. Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol dengan narasumber, teman kita, sahabat kita yang berasal dari profesi tentang kesehatan sesuai dengan tema kita Healthy Lifestyle. Yuk kita sapa. Selamat siang, Dr. Grace. Selamat siang, David. Selamat siang, Rumi. Hai. Thank you ya. Kita bisa ngajak ngobrol-ngobrol sekarang. Mungkin untuk mengawali, siapakah sosok Dr. Grace sekarang? Dan apa kegiatannya sehari-hari? Nah, saya sehari-hari bekerja sebagai educator promotif preventif. Biasanya untuk komunitas yang kita edukasi, kita punya 3 pilar. Kita mengedukasi untuk sekolah atau anak-anak, kemudian ibu-ibu, dan komunitas rumah sakit. Itu sehari-hari saya mengedukasi, dan sehari-hari aku juga aktif di perhimpunan, ada Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia dan Ikatan Dokter Indonesia. Spesialisasinya apa, Dok, berarti kalau sekolahnya dulu? Dulu kita sekolahnya biasa, kalau S1-nya ambil dokter, kemudian ngambil S2-nya, kebetulan saya ngambil Occupational Health. Keren. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai kegiatan sehari-hari, mau tanya nih, kenapa memilih profesi dokter? Apakah cita-cita dari kecil? Nah, kalau dibilang cita-cita, yes, itu cita-cita dari kecil. Jadi kalau dari TK, kalau ditanya mau jadi apa? Dokter. Kita nggak tahu ya kalau misalnya ternyata untuk menuju ke arah dokter itu panjang, lama, dan agak susah. Jadi terkait sama dokter, tadi panjang katanya pendidikannya. Sekarang berarti merasakan yang dulu diinginkan itu udah tercapai belum? Iya, sedang dicapai. Jadi begitu saya lulus, selesai, kemudian saya di IR sekitar 5 tahun, itu ternyata memang benar-benar sibuk, dan saya pernah jaga di rumah sakit itu 3 hari berturut-turut saya jaga di rumah sakit di IR. Nah, kemudian pada suatu tahap saya berpikir bahwa kalau saya di IR menjadi dokter rumah sakit yang mengobati pasien hanya di ruangan UGD, efek untuk menolong orangnya hanya sedikit, karena kan berarti hanya pasien-pasiennya datang ke emergency room. Pada satu saat saya berpikir bahwa harusnya saya bisa menolong lebih banyak orang lagi gitu. Itu yang membuat saya akhirnya ngambil sekolah master supaya apa yang bisa saya edukasikan ke orang itu impact-nya lebih besar. Nah, seperti yang sekarang aku lakukan itu adalah mengedukasi komunitas untuk promotif preventif kesehatan. Jadi kesehatan itu kalau di IR kan orang sakit ke rumah sakit, artinya kita cure orang. Nah, pengobatannya adalah kuratif kan. Nah, di situ saya mikir seharusnya sebelum mereka sakit ada beberapa penyakit yang bisa dicegah, yaitu dengan promotif preventif. Untuk itu sekarang ini saya akhirnya terjun ke dunia promotif preventif sehingga kita bisa mengajari orang untuk hidup sehat dari kecil. Makanya tadi aku bilang ada 3 pilar, salah satunya adalah kita ngajarin edukasi kesehatan dari mulai anak-anak kecil, dari sekolah dasar. Gitu. Ke promotif preventif kesehatan. Jadi nggak benar tuh ya kalau misalnya dokter itu berharap orang pada sakit supaya dia ada kerjaannya atau bisa penghasilan ya. Karena tujuan adalah supaya orang nggak sakit, supaya masyarakat makin sehat. Oke. Yes. Dok, mau nanya dok, kalau ngasih edukasi gitu biasanya by request atau sebenarnya memang regularly udah pasti kita dokter kasih ke komunitas-komunitas atau enggak ke sekolah itu? Oke. Awalnya aku kan di Unilever, jadi aku kerja sebagai dokter untuk karyawan di Unilever, kemudian aku pindah ke salah satu brand yang dia memberikan edukasi ke anak-anak sekolah melalui pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, yaitu cuci tangan pakai sabun. Tetapi setelah itu, setelah saya selesai berbakti pada perusahaan itu, saya berpikir ini harusnya tidak hanya satu promotif preventif seperti cuci tangan pakai sabun yang bisa dilakukan, tetapi menyeluruh ke semuanya. Nah, saat itu saya join di perhimpunan, dan disitulah membuat kita berpikir bahwa edukasi seperti ini harus dilakukan terus-menerus, terutama pada anak-anak. Nah, untuk itu sekarang ini tidak hanya by request,
tetapi kita berusaha masuk ke mostly Kementerian Pendidikan untuk bisa mengajarkan ke anak-anak. Kalau misalnya untuk ibu-ibu, kita kerjasama dengan misalnya Kementerian Dalam Negeri dengan ibu PKK-nya itu yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dan untuk rumah sakit melalui perhimpunan. Pada masa yang COVID pandemik ini menjadi sesuatu yang harus ternyata. Nah, kita mengharapkan dari edukasi promotif preventif itu jadi tidak sebagai keharusan, tetapi itu memang sudah seharusnya dilakukan sebagai healthy lifestyle sehari-hari dan dimulai dari sejak anak-anak masih kecil. Ada nggak dok edukasi pada saat sebelum pandemi dan sesudah pandemi? Ada beberapa topik-topik khusus nggak yang pada saat pandemi ini yang lebih ditekankan gitu? Lumayan cukup ada perbedaan yang mendasar untuk edukasi. Yang pertama adalah caranya. Cara edukasinya sekarang kita tidak bisa lagi bertemu muka. Jadi caranya sekarang adalah memakai virtual seperti ini. Itu dari cara penyampaian. Yang kedua dari kontennya. Kontennya akan lebih mendasar kepada kondisi pandemik atau adaptasi kebiasaan baru. Karena pada adaptasi kebiasaan baru ada tambahan-tambahan yang dulu tidak ada. For example, yaitu tadi kalau cuci tangan pakai sabun itu dari dulu memang sudah ada di dalam rules-nya pola hidup dan bersih dan sehat, CTPS itu ada. Nah, yang ditambahkan apa? Sekarang berarti kan yang seperti kita tahu, jaga jarak, kemudian kalau ketemu orang harus pakai masker kalau keluar rumah. Nah, itu tambahan-tambahan seperti konten itu yang sangat-sangat berbeda dibanding yang sebelumnya. Seberapa banyak sih simpang siur informasi yang mungkin sekarang kita kenal dengan istilah hoax atau hoax gitu, yang paling dokter sering temuin gitu? Dengan arus informasi yang sangat cepat ini, informasi hoax di bidang kesehatan, terutama pandemik saat ini, itu lumayan besar menyimpangnya. Karena jadi ada dua kubu kan sekarang, bahwa percaya ada COVID dan percaya COVID itu tidak ada, gitu, itu bikinan gitu. Tetapi di dunia kesehatan sendiri, kami percaya COVID itu ada, karena peningkatan jumlah pasien itu untuk COVID meningkatnya sangat tajam. Jadi kita di dunia medis berusaha terus mengedukasi bahwa jalanin aja sesuai dengan adaptasi kebiasaan baru, pemakaian masker, jaga physical distancing atau jaga jarak gitu. Dan kemarin ada info bahwa jaga jarak itu berapa meter sih? 1 meter kah? 2 meter kah? Gitu. Kalau tanpa penggunaan masker, droplet yang keluar waktu kita ngomong gini aja, itu bisa bermeter-meter. Jadi bisa melayang-layang. Jadi walaupun kita jaga jarak, kalau nggak pakai masker, juga itu sebenarnya percuma. Jadi memang AKB ini, masker lah yang paling utama untuk menjaga kita dan menjaga lawan bicara kita. Gitu. Dok, tadi aku tertarik banget deh sama si dua kubu. Ada yang nggak percaya, beneran nggak percaya ada COVID kan ya dok ya. Itu ya. Dokter pernah ngasih penyuluhan tuh buat mereka. Seberapa susah tuh dok untuk masuk memberikan edukasi? Selama ini kita memberikan penyuluhan sih tidak terlalu ekstrim. Keekstriman itu terlihat di media sosial. Seperti Facebook, Twitter gitu. Keekstriman itu ada, tetapi sebenarnya saat kita turun lapangan dan mengedukasi, begitu kita luruskan dan misalnya mereka nanya, dok, aku nggak apa-apa nggak pakai masker nana gitu. Tapi begitu kita luruskan, Pak, memang mungkin Bapak daya tahan tubuhnya baik sehingga nggak pakai masker, Bapak kena virus nggak ada masalah buat Bapak. Tapi saat Bapak datang ke suatu komunitas yang ada orang yang rentan, misalnya orang tua atau kakek atau nenek, itu akan menularkan secara cepat. Jadi Bapaknya nggak apa-apa, tapi Bapak membawa penyakit untuk orang lain. Nah, itu ternyata acceptable mereka sangat-sangat cepat gitu. Yang kita rasa sulit itu sebenarnya memang lewat media sosial itu. Karena media sosial itu kan nggak kelihatan orangnya. Jadi mereka bisa ngomong apapun kan. Nah, sebenarnya perdebatan yang sangat-sangat terbelah itu adanya sebenarnya di sosial media. Artinya kalau dokter ngasih edukasi, itu sebenarnya menyarankan kayak kita sudah harus hidup berdamai dengan kebiasaan baru, atau sebenarnya yang paling yang dokter kasih saran tuh apa sih? Udah lebih banyak di rumah aja, atau sebenarnya silakan beraktivitas dengan protokol kesehatan yang benar? Kalau dari saya sih lebih cenderung yang kedua. Jadi kita harus sudah mulai bisa beradaptasi dengan lingkungan yang kita anggap aja terpapar virus COVID gitu ya. Jadi menjaga diri kita, menjaga lingkungan kita itu lebih
baik dibanding kita misalnya pokoknya aku di rumah aja, aku nggak mau kemana aja gitu. Tetapi dia tidak mau mempelajari tentang kebiasaan-kebiasaan sehat yang baru. Misalnya dia nggak mau pakai masker segala macam, dia lupa gitu. Nah, kalau menurut saya lebih baik sosialisasi minimal. Jadi pergilah pada lingkungan keluarga atau trusted friend. Kita kan pasti punya ya lingkungan-lingkungan kecil lingkaran kita yang trusted, tetapi usahakan tetap memakai masker. Nah, orang yang suka lupa adalah saat berkumpul karena happy ketemu teman, dilepas maskernya. Terus ngobrol makan, dilepas lupa tuh. Nah, kalau saya lebih menyarankan nggak apa-apa ketemu teman, tetapi tetap perhatikan protokol kesehatan, tetaplah pakai masker. Jadi kalau ngobrol pakai masker. Jangan begitu udah ketemu, ketawa, lupa maskernya dilepas gitu. Nah, kemudian jangan dempet-dempetan. Udah nggak lupakanlah itu yang berpelukan, bersalaman, rangkul-rangkulan, itu dilupakan dulu. Jadi saya juga kalau ketemu teman-teman, sekarang kalau mau salaman cuma tos saja gitu. Tos atau kalau nggak, gitu ya, kita jangan itu dulu. Jadi tetap kita saling mengingatkan, aku tetap pakai masker, kalau ketemu kita pakai tos. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita ketemu teman kan tetap boleh ya dengan protokol kesehatan tadi. Cuman yang kepikiran nih, ketemu teman kan biasanya kan makan, minum gitu ya, ngopi. Apakah yang seperti itu yang harus dihindari? Karena kan waktu makan nggak mungkin masker selalu on kan? Betul, itu pertanyaan bagus sekali. Saya juga mengalami kesulitan saat ngumpul karena, ini mungkin karena aku educator, jadi selalu keinget ya, saya kalau lepas masker di depan umum itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi, itu yang aku hindarin kalau saya ketemu teman, saya biasanya tidak makan. Kalaupun saya minum, saya biasanya sampai ngomong gini, tunggu ya, semua orang diam dulu, gue mau minum. Saya buka masker, saya minum, saya tutup lagi. Jadi, entah mungkin orang bilang saya parno, tapi saya cuma berusaha untuk menerapkan apa yang saya edukasikan gitu. Karena kan kita tidak pernah tahu status kita dan status teman-teman. Oke, Dok, kalau olahraga sendiri ini juga banyak simpang siur ya. Olahraga itu mask on atau enggak? Khususnya untuk yang sifatnya kardio di luar, outdoor. Ini saya terapkan pada diri saya sendiri ya. Saya tetap melakukan olahraga, tetapi tidak dalam berkelompok. Kalau dulu misalnya saya sepeda selalu berkelompok, atau saya lari Car Free Day selalu berkelompok gitu. Nah itu tidak saya lakukan. Jadi saya olahraga cenderung sendiri atau berdua sama pacar, tapi tetap memakai protokol kesehatan. Jadi kalau cuma berdua, biasanya saya akan melepas masker saya untuk lari sampai heart rate tertentu gitu. Tapi kalau sudah ada orang, saya akan pakai masker saya. Karena kan nafas kita terengah-engah, terus droplet kita kemana-mana gitu. Kalau nggak dimaskerin, berarti kita menyebarkan kemana-mana. Kita anggap aja lah kita membawa virus gitu ya. Kalau kita nggak pakai masker, orang dropletnya kemana-mana gitu. Apakah dengan demikian, Dok, kalau kita berolahraga di tempat fitness atau gym itu masih potensi resikonya masih besar? Untuk saat ini ya, kan sekarang vaksin sedang dikembangkan gitu ya. Selama kita belum ada obat atau pencegahannya, hal-hal yang bersifat bertemu dengan banyak orang itu kita, apalagi di masa pandemik, sebelum nama pandemik itu dicopot, kita harus berpikir bahwa everybody itu terkontaminate. Jadi kalau masa pandemik itu pikiran kita di kesehatan adalah semua orang terpapar unless dia terbukti tidak. Tapi begitu nanti nama pandemik ini dicabut, nah kita sudah bisa aman. Kalau dari kacamata tenaga kesehatan atau dokter, itu seperti apa dengan herd immunity? Oke, herd immunity itu bisa terbentuk, tetapi prosesnya akan sangat lama. Jadi, ya dulu tesis saya waktu master adalah semacam herd immunity untuk hepatitis B. Jadi kalau misalnya, sekarang sudah terjadi ya herd immunity untuk hepatitis B. Jadi orang terkena hepatitis B sepertinya sekarang nggak ada masalah karena sudah ada obatnya dan nggak menakutkan kayak dulu lagi gitu. Kalau misalnya udah kena, terus dia sembuh nih, gitu ya.
apakah dia berarti imunnya sudah terbentuk sehingga dia tidak akan kena lagi atau masih mungkin kena? Jadi virus SARS-CoV-2 ini kita anggap aja kayak virus flu ya. Kayak virus flu. Ya, modelnya bukan kayak chickenpox. Jadi kalau cacar kan kita kena, habis kena kita nggak kena lagi gitu kan. Iya. Tapi ini lebih kayak ke flu. Kalau flu kan walaupun kita kena, kita sudah divaksin, kalau daya tahan tubuh kita sangatlah rendah, kita bisa tertular lagi gitu. Mungkin jadi itu bisa berulang berarti ya? Yes, bisa berulang. Oke. Nah, kalau vaksin yang dikembangkan ini tuh berarti juga nanti akan valid nggak dengan virus yang nanti akan bermutasi terus seperti virus flu? Virus ini kan sekarang memang mostly bermutasi. Itulah kenapa vaksin flu saja setiap tahun berganti. Karena ternyata virusnya itu berbeda-beda setiap tahun gitu. Jadi tidak ada yang nggak bisa hanya sekali suntik terus selesai. Nah, ini mirip seperti vaksin flu. Jadi memang sepertinya untuk virus ini, kemudian kekebalan kita meningkat, sehingga virusnya pun menyerang tubuh tidak mematikan sekarang, sehingga kita terus bisa survive gitu. Ya, berarti yang paling benar sebenarnya balik lagi ya ke perilaku hidup yang sehat berarti. Betul. Dok, kalau yang untuk edukasi tindakan preventif tuh termasuk yang sekarang kan banyak info juga vitamin A, B, C, D, apa aja yang perlu buat imunitas tubuh ini, dokter bisa kasih saran yang sebenarnya paling penting ada tambahan suplemen tuh vitamin-vitamin yang apa aja? Apa gitu ya? Oke. Di kita itu masuknya ke edukasi namanya isi piringku. Jadi apa minimal yang harus dimakan? Jadi saya nggak ngomongin vitamin ya. Apa yang minimal harus dimakan dalam satu piring untuk kita semua. Kalau saya ngajarin ke anak-anak SD berarti untuk anak SD. Nah berarti harus seimbang antara karbohidrat, protein, kemudian sayur dan buah. Nah kalau tadi Mbak Rumi nanya vitamin apa sih yang paling bagus untuk tubuh kita untuk meningkatkan imunitas, pasti jawabannya adalah vitamin C seperti ajaran, which is true, itu vitamin C. Tetapi yang kita ingin adalah itu didapatkan dari meal sehari-hari. Karena kan kita tahu kalau vitamin itu kadang-kadang kan harus ada extra money untuk beli kan. Sedangkan kalau misalnya itu sudah tercakup di dalam piring makannya, sebenarnya mereka tidak perlu lagi asupan vitamin gitu. Karena sudah cukup dari, kalau mereka memenuhi dari isi piringku itu sudah cukup sebenarnya untuk kebutuhan vitamin untuk sehari-hari. Kalau bisa membeli, ya tambahannya mungkin bisa vitamin C, tapi vitamin C pun juga sebenarnya bisa didapat dari pisang, jeruk, jadi buah yang sehari-hari. Beda nggak sih dok isi piringku buat anak SD sama isi piring misalnya untuk orang dewasa? Maksudnya edukasinya sama nggak? Jumlahnya dan sebagainya? Oke, kontennya sama, tapi spesifik misalnya karbohidratnya, jumlah proteinnya, sayur dan buahnya, itunya sama gitu, pembagiannya sama. Kalau misalnya anak kecil butuhnya for example 5 gram, berarti kan kalau orang besar misalnya 10 gram, tetapi berarti semua komponennya berarti ditambah gitu. Jadi komposisinya harus sama walaupun jumlahnya mungkin kalau untuk dewasa jadi lebih besar gitu. Nah, disinformasi yang menjadi tantangan terbesar Indonesia itu untuk menanggulangi pandemi itu apa ada lagi nggak, Dok? Tantangannya ya dari kita, kedisiplinan kita, cara kita mematuhi, itu kalau di kita memang agak-agak sedikit kurang. Jadi itu tantangan paling besarnya. Jadi banyak orang sekarang ini depresi atau gangguan cemas gitu. Banyak. Karena satu, mereka harus mengubah pola hidupnya, kemudian tiba-tiba harus misalnya di rumah. Nggak ngapa-ngapain, akhirnya mereka stres gitu. Nah memang untuk kesehatan mental, mau nggak mau kita harus menemukan cara menyibukkan diri gitu. Nah sekarang ini makanya kenapa saya juga menyibukkan diri di rumah. Kalau saya sih lebih ke tanaman gitu. Cara saya menyehatkan mental saya adalah saya mengurus tanaman saya itu yang di belakang ini baru bulan Maret ya, karena itu 1 bulan pertama ada rasa kayak panic attack gitu loh, karena kok aku nggak ngapa-ngapain, aku nggak bisa kemana-mana, ini mau sampai kapan begini, sesuatu semuanya nggak pasti gitu.
pasti secara normal semua orang menjadi stres dan panik gitu. Nah, yang harus ditemukan adalah satu, dukungan keluarga. Jadi ya keluarga itu sangat penting untuk membuat kita mengurangi stres. Kemudian harus ditemukan hal-hal baru yang bisa dilakukan setiap hari. Jadi kayak mengalihkan supaya kita punya kegiatan. Itu sih yang harus ditemukan sih. Jadi mungkin pada waktu tempo lalu banyak orang akhirnya bersepeda beramai-ramai itu karena itu mencari kegiatan supaya enggak berpacu pada depresinya mereka lah, karena di rumah terus itu kan sangat-sangat membuat depresi ya, terutama bagi kita yang bekerja keluar gitu. Jadi memang harus ditemukan cara-cara supaya kita bisa melakukan kegiatan sehingga kita bisa melalui hari demi hari gitu. Jadi emang nggak bisa disalahin juga ya dok ya dengan jalanan outdoor itu penuh dengan orang olahraga, karena mereka memang mencari kegiatan untuk mengatasi kecemasan itu ya. Yes. Oke, Dr. Grace, semoga kita semua bisa tetap menjaga sehat, baik fisik maupun mental kita. Thank you semuanya, dokter. Terima kasih David dan Rumi, saya juga sangat berterima kasih. Yuk, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Bye, dok. Bye.